Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lu'lu' Nur Mufidah selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran fikih dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Zulfa Hikmatul Laili, dan juga Mbak Seilawan Azizah dan Mas Arfian Dwi Nugraha. Kami akan mempresentasikan tentang penilaian pembelajaran fikih dengan 3 subbab. Yang pertama, penilaian, yang kedua, pembelajaran fikih, dan yang ketiga, penilaian pembelajaran fikih. Langsung saja, mari kita simak subbab yang pertama. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian terlebih dahulu. Pengertian penilaian. Nah, pada dasarnya sebelum melaksanakan penilaian itu terlebih dahulu harus melaksanakan suatu pengukuran, yaitu membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuran ini bersifat kuantitatif, yang nanti kaitannya dengan pembelajaran berarti mengukur pemahaman terhadap materi yang telah diberikan dalam bentuk tes. Bisa tes tulis maupun lisan, yang nanti hasilnya berupa angka. Contohnya, seorang anak mendapatkan 90 dari hasil ulangan harian pelajaran fikih. Nah, setelah diketahui bahwasannya anak tersebut mendapatkan nilai 90, nah selanjutnya baru bisa dilaksanakan penilaian. Mendapat angka 90 berarti nilai seseorang anak itu adalah kategori baik. Jadi, penilaian merupakan suatu pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Nah, penilaian itu bersifat kualitatif. Selanjutnya yaitu fungsi penilaian. Ada 4 fungsi penilaian, yaitu yang pertama fungsi formatif. Fungsi formatif ini untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang nilainya masih kurang, untuk memperbaiki proses pembelajaran pada tahap selanjutnya. Kemudian yang kedua, fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai atau angka, kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran pada mata pelajaran tertentu. Nah, sebagai bahan kenaikan kelas misalnya, dan penentu lulus ataupun tidaknya peserta didik pada tahap ujian. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu memahami latar belakang. Nah, untuk memahami latar belakang dari peserta didik, misalnya dari psikologisnya, fisik, dan juga lingkungannya. Nah, ketika peserta didik mengalami kesulitan belajar, bisa digunakan untuk memahami latar belakangnya tersebut, yang hasilnya nanti digunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah ataupun kesulitan-kesulitan tertentu yang ada pada peserta didik. Yang keempat, fungsi penempatan. Nah, fungsi penempatan ini untuk menempatkan peserta didik dalam situasi yang tepat. Nah, yakni misalnya dalam penentuan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi seorang guru harus bisa menempatkan peserta didik, membantu peserta didik dalam mengembangkan diri dalam suatu situasi dan kondisi, dan juga tempat yang diusahakan tepat, agar apa yang dilakukan peserta didik di sekolah ataupun di luar sekolah itu bisa tetap efektif.
Saya Arfiandi Nugraha, NIM 12201193240. Di sini saya akan memaparkan mengenai tujuan penilaian. Tujuan penilaian hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua yaitu mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para peserta didik ke arah tujuan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat yaitu memberikan pertanggungjawaban accountability dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian. Di sini ada penilaian acuan normatif. PAN merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa lain yang mengikuti tes yang sama. Skor yang dihasilkan siswa dalam tes yang sama dibandingkan dengan hasil populasi atau hasil keseluruhan yang telah dibakukan. Guru kelas kemudian mengikuti asas yang sama, mengukur pencapaian hasil belajar seorang siswa dengan tetap membandingkan terhadap siswa lain dalam tes yang sama. Yang kedua yaitu penilaian acuan patokan, PAP, juga sering disebut criterion evaluation. Dalam pengukuran ini, penampilan siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan lebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa lain. Keberhasilan siswa dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penugasan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian. Yang pertama yaitu penilaian formatif. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Dengan penilaian formatif, diharapkan guru dapat memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir caturwulan, akhir semester, dan akhir tahun. Yang ketiga yaitu penilaian diagnostik. Penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Yang keempat yaitu penilaian selektif. Penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Yang kelima yaitu penilaian penempatan. Penilaian yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan pengusahaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan kata lain, penilaian ini berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan siswa. Secara etimologis, fikih berarti mengetahui dan memahami sesuatu dengan baik. Dalam terminologi usuliyin, pakar usul fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Disebut dengan ilmu karena fikih merupakan garapan manusia dengan mempergunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istishab, dan lain-lain. Disebut praktis karena ia berisi
hukum bagi kaum muslimin dalam melakukan segala aktivitas ibadah maupun muamalah. Dengan demikian, hukum akidah dan akhlak tidak termasuk fikih karena fikih adalah hukum-hukum syara yang diambil dari proses istidlal, istinbat, dan nazar atau analisis dari sumber berupa Al-Quran dan hadis. Sumber-sumber ini bersifat tafsili atau terperinci. Pembelajaran fikih. Tujuan pembelajaran fikih adalah untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil nakli maupun akli. Dalam melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar, dalam fikih bukan sekedar teori yang berarti tentang ilmu yang jelas pembelajarannya bersifat amaliyah, akan tetapi harus mengandung unsur teori dan praktek. Belajar fikih untuk diamalkan apabila berisi perintah atau suruhan, maka hal tersebut harus dapat dilaksanakan, dan apabila berisi larangan harus dapat ditinggalkan atau dijauhi. Oleh karena itu, fikih harus diamalkan dan sekaligus menjadi pedoman atau pegangan hidup umat Islam. Untuk itu, tentu saja materi yang praktis diamalkan dalam kehidupan sehari-hari harus didahulukan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Pembelajaran fikih harus dimulai sejak anak-anak berada di sekolah dasar. Salah satu sekolah dasar yang mengajarkan pembelajaran fikih adalah di Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu dari pendidikan dasar yang memiliki ciri khas tertentu dalam pengajaran agama Islam. Memiliki kurikulum yang menitik beratkan pada pengajaran agama Islam. Keberhasilan pendidikan fikih dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir, yaitu kita mengetahui bahwasannya bagaimana penilaian pembelajaran fikih. Nah, penilaian pembelajaran fikih itu merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan pada proses kegiatan belajar mata pelajaran fikih, sehingga menjadi sebuah informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah, bermuamalah, dan lain-lain. Sudah kita ketahui bahwasannya tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana pengertian dari penilaian, tujuan, fungsi, dan juga jenis-jenis dari penilaian pembelajaran. Nah, pada pembelajaran fikih sangat dibutuhkan adanya sebuah penilaian yang berguna untuk menjadikan sebuah pembelajaran fikih menjadi efektif. Kita bisa mendapatkan informasi bagaimana hasil belajar peserta didik dan juga nanti di akhir bisa mengambil keputusan bahwasannya bagaimana hasil akhir peserta didik ketika sebelum memperoleh pelajaran dan juga setelah memperoleh pelajaran. Nah, setelah memperoleh pelajaran itu nantinya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari karena pembelajaran fikih itu merupakan pembelajaran yang prosedural yang nanti diaplikasikan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tujuannya agar proses dalam hidupnya itu berjalan sesuai apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Selanjutnya, penilaian pembelajaran fikih itu sendiri ada 3 aspek. Yang pertama aspek afektif, kognitif, dan juga aspek psikomotorik. Untuk penilaian afektif itu dari penilaian sikap peserta didik dilihat dengan menggunakan bisa dengan observasi penilaian diri, rubrik penilaian diri, dan lain-lain.
agar kita mengetahui bahwasannya bagaimana hasil dari sikap siswa ketika proses pembelajaran dan juga bagaimana hasil setelah memperoleh materi. Yang kedua, aspek kognitif. Dari aspek pengetahuannya bisa menggunakan tes tulis, lisan, dan juga sebagainya. Yang ketiga, aspek psikomotorik, keterampilannya. Jadi peserta didik dinilai dari praktek-prakteknya. Karena pembelajaran fikih ini sebuah pembelajaran prosedural, jadi perlu adanya sebuah materi yang menjelaskan langkah-langkah seperti itu, yang nantinya akan sangat berguna pada proses kegiatan belajar dan juga dari hasil akhir peserta didik dalam belajar itu tadi. Nah, ini sangat berkesinambungan dengan bagaimana tujuan pembelajaran fikih, yakni siswa dapat melaksanakan materi-materi yang sudah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah dan juga bermuamalah dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami presentasikan, apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.